Jumpa lagi melanjutkan materi yang kedua. Kali ini adalah tugas KPPU. Jadi KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, adalah institusi lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat. Intinya apa? Bahwa KPPU ini sebagai lembaga pengawas, posisinya adalah sangat kuat. Yaitu apa intinya? Tugas intinya ada 3. 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian. Perjanjian apa? Terhadap perjanjian yang dilarang. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha. Dan yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan. Jadi intinya 3 hal ini apa inti tadi? Inti 3 hal ini tadi adalah sebagai lembaga penegak hukum, sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia. Di negara-negara lain, lembaga ini yang dipakai adalah lewat pengadilan. Tapi di Indonesia tidak. Indonesia menggunakan pembentukan lembaga baru yang namanya KPPU untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini. Untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi dari 3 tugas tadi itu, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilarang, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha yang dilarang, dan 3 adalah melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang intinya mencegah jangan sampai terjadi praktek monopoli, mencegah jangan sampai terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, dan andai kata terlanjur terjadi, maka KPPU berwenang untuk membatalkan perjanjian. KPPU berwenang untuk melakukan tindakan agar kegiatan yang dilarang tersebut tidak terjadi lagi. Dan yang ketiga, untuk melakukan tindakan agar terjadinya penyalahgunaan posisi dominan tidak terjadi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara membuat keputusan agar posisi dominan tersebut harus dilemahkan, diturunkan. Dengan cara apa? Tadi, yang namanya rangkap jabatan harus dilepas. Yang namanya penguasaan kepemilikan saham harus dikurangi, dilepas. Yang namanya penggabungan perusahaan harus dicegah, dibatalkan. Ini tugas utama dari yang namanya KPPU. Kemudian, kewenangannya apa? Dalam melakukan tindakan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU itu berhak menerima laporan dari masyarakat. Siapa masyarakatnya? Bisa pelaku usaha, bisa organisasi, institusi, bisa juga masyarakat konsumen pada umumnya. Artinya masyarakat luas sekali. Kemudian apa? Melakukan penelitian atas laporan-laporan tersebut. Kemudian melakukan penyelidikan. Yang keempat apa?
melakukan yang namanya suatu penyidikan. Dalam penyidikan yang namanya mencari kebenaran tadi itu, penyidikan adalah mencari kebenaran, maka berwenang minta keterangan, minta informasi, minta data, kemanapun juga. Kepada siapa? Kepada semua pelaku usaha, kepada para kompetitornya, kepada pemerintah, kepada organisasi, kepada institusi. Dari hasil minta keterangan dan memeriksa tadi itu dilakukan pengkajian, dikaji, terus dibuat keputusan. Apa keputusannya? Keputusan KPPU itu bersifat administratif. Dalam keputusan tersebut harus memberitahukan isi putusannya apa kepada para pelaku usaha yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian apa? Menjatuhkan sanksi. Setiap kali ada pelanggaran-pelanggaran pada undang-undang persaingan usaha tidak sehat, undang-undang larangan praktek monopoli, akan dikenai sanksi. Yang mana sanksi-sanksi ini pada prinsipnya sanksi administratif. Kemudian selain kewenangan tersebut, yang namanya KPPU itu juga ada kewenangan atas inisiatif sendiri. Jadi yang namanya KPPU tidak harus duduk manis nunggu laporan dari masyarakat, dari pelaku usaha, tapi KPPU juga atas inisiatif sendiri. KPPU harus proaktif melakukan tugas-tugas kewenangan dalam memeriksa, meneliti, menyelidiki, menganalisis, memutuskan, menjatuhkan sanksi. Ya. Kemudian yang namanya inisiatif KPPU tadi itu, bahwa yang namanya inisiatif KPPU ini tidak ada laporan masyarakat, tidak ada laporan pelaku usaha, nggak ada laporan dari institusi, nggak ada laporan dari organisasi, tapi betul-betul murni atas inisiatif KPPU. Karena apa? Namanya komisioner atau anggota KPPU memang diwajibkan berdomisili dan tempat tinggal di Indonesia. Agar apa? Merasakan kondisi, merasakan keadaan di Indonesia seperti apa. Sehingga namanya anggota KPPU harus peka situasi, mengapa harga naik, mengapa sulit melakukan usaha, mengapa ada konsolidasi yang berakibat posisi dominan, mengapa ada penyalahgunaan posisi dominan, mengapa ada kartel, dan seterusnya. Namanya KPPU, anggotanya secara individu maupun kelompok anggota KPPU atas inisiatif sendiri, tidak menunggu laporan masyarakat, dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai kewenangan KPPU tadi itu. Andai kata ada laporan tadi, ada laporan dari masyarakat, ada laporan dari yang namanya pelaku usaha, maka setiap kali laporan tersebut, maka identitasnya akan dilindungi. Identitas pelaku usaha, masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran undang-undang ini diberi perlindungan. Tidak akan disebutkan identitasnya, akan dirahasiakan identitas dari pelapor. Dalam pemeriksaan itu
nanti dalam rangka mencari alat-alat bukti. Alat bukti apa? Alat bukti terjadinya misalnya perjanjian yang dilarang. Alat bukti terjadinya kegiatan yang dilarang. Alat bukti terjadinya penyalahgunaan posisi dominan. Dengan cara apa? Mengundang ahli sebagai saksi. Ada keterangan ahli, memeriksa surat atau dokumen. Ada petunjuk. Apa petunjuk? Petunjuk itu dari berbagai adanya keterangan, data, dokumen, hakimnya menganalisis sebagai pencarian petunjuk adanya perjanjian yang dilarang, ataukah kegiatan yang dilarang, ataukah penyalahgunaan posisi dominan, atau gabungan-gabungan ini. Inilah yang diperlukan dalam suatu menghimpun, mencari keterangan. Andai kata oleh KPPU diputuskan bahwa pelaku usaha yang diperiksa bersalah, maka dikenakan sanksi administratif yang berupa sanksi denda dan juga sanksi kurungan. Andai kata pelaku usaha tidak puas atas putusan KPPU, maka dapat mengajukan keberatan atas keputusan KPPU ke pengadilan negeri. Jadi, andai kata pelaku usaha yang dijatuhi sanksi tadi itu tidak puas, nggak mau menerima atas putusan KPPU, maka dapat mengajukan upaya hukum dengan cara melakukan keberatan ke pengadilan negeri. Selanjutnya apa? Jika dalam putusan pengadilan negeri pun tidak puas, baik yang tidak puas mungkin KPPU-nya, yang tidak puas mungkin pelaku usaha yang kena sanksi, maka dapat mengajukan upaya hukum namanya kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi terhadap tidak puasnya keputusan KPPU, maka pelaku usaha yang dikenakan sanksi oleh KPPU dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri akan memeriksa, mengadili. Dalam putusan pengadilan negeri ada dua kemungkinan. Kemungkinan diterima. Artinya diterima apa? Artinya memuaskan bagi pihak-pihak yang KPPU maupun pelaku usaha. Tapi bisa jadi pelaku usaha pun tidak puas atas putusan pengadilan negeri, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi bisa juga keputusan pengadilan negeri ternyata memenangkan dan menguntungkan pelaku usaha, maka biasanya KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah di Mahkamah Agung, maka keputusannya pun mungkin memuaskan bagi pelaku usaha, mungkin memuaskan juga bagi KPPU, selesai. Tapi kadangkala pelaku usaha ataupun KPPU tidak puas atas putusan Mahkamah Agung, maka dapat mengajukan upaya hukum khusus yang namanya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung juga. Dalam peninjauan kembali tadi itu ada syaratnya, harus ada novum. Novum adalah
bukti-bukti baru yang belum diungkapkan dalam persidangan sebelumnya. Jadi, mungkin saja nanti KPPU atau pelaku usaha yang di putusan Mahkamah Agung kalah punya bukti baru yang belum dimunculkan atau belum ditemukan saat itu, maka dapat mengajukan namanya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan syarat adanya novum atau bukti baru yang belum diungkapkan di dalam persidangan sebelumnya. Ini mengenai keputusan dari KPPU. Andai kata sudah sampai putusan kasasi, kemudian peninjauan kembali PK, maka tidak ada upaya hukum lagi. Ya sudah, selesai di situ. Harus ditaati isi putusannya apa. Memang di dalam sanksi administratif Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, intinya ada 3 sanksi. Yang mana diutamakan adalah sanksi administratif. Berupa apa? Tindakan denda, tindakan kurungan. Tapi bisa juga dikenakan pidana. Pidananya apa? Pidananya pada umumnya berupa pidana denda. Yang mana pidana denda ini jika tidak terpenuhi pun dapat dikenakan kurungan. Selain itu, dapat pula dikenakan pidana tambahan. Pidana tambahannya apa? Pidana tambahannya misalnya adalah pencabutan izin usaha. Atau apa? Adanya larangan mengikuti tindakan atau menduduki jabatan tertentu untuk orang-orang yang punya jabatan rangkap, yang pemegang saham. Biasanya dikenakan sanksi tidak boleh menduduki posisi direksi atau komisaris di perusahaan-perusahaan tertentu. Atau yang ketiga adalah menghentikan kegiatan bisnisnya. Jadi ini perintah undang-undang yang diputuskan oleh hakim, pidana tambahannya dapat berupa pencabutan izin usaha. Izin usahanya dicabut. Kedua, larangan-larangan menduduki jabatan-jabatan bagi direksi tadi itu, bagi pemegang saham. Ketiga adalah menghentikan kegiatan usaha atau tindakan tertentu yang telah menimbulkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saya cukup, ini materi yang ketiga melengkapi yang kemarin. Terima kasih, sampai jumpa di materi lainnya.